Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa menyapa Anda dalam program podcast RSUD Bendan Sapore. Nah, senang sekali nih tentunya di kesempatan kali ini Aziz bisa hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Ini tentunya sebelum kita membahas topik untuk hari ini sangat menarik sekali karena kita ketahui bahwa di bulan September tahun 2022 ini muncul fenomena baru pemirsa. Selain tadi kemarin kita sudah melewati ya pandemi COVID-19 begitu memporak-porandakan dunia, dan sekarang muncul fenomena baru. Apa sih fenomenanya? Ini fenomenanya adalah menyerang anak-anak, yaitu gagal ginjal akut yang disebabkan karena obat sirup yang diminum atau dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, episode kali ini kita bakal membahas tentunya topik hal tersebut. Di sini Aziz tidak sendirian pemirsa, karena Aziz juga ditemanin bersama dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Kemudian juga Aziz hadirkan juga apoteker secara langsung dari RSUD Bendan Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Diki Arsandi SPA. Dia merupakan dokter spesialis anak dari RSUD Bendan Kota Pekalongan. Halo dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, dokter cute ya pemirsa, kayak mewakili anak-anak gitu kan? Karena biasanya cute ya dokter ya. Nah, ini yang tertarik bukan anak-anaknya tapi emak-emaknya. Luar biasa. Nah, pemirsa kan di rumah, selain tentunya kita ada dokter Diki, kita juga kehadiran tentunya apoteker dari RSUD Bendan Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Nurul Taufiko, SFAM APT, apoteker RSUD Bendan Kota Pekalongan. Assalamualaikum Ibu Nurul. Apa kabar? Kalau kita melihat Bu Nurul itu kayaknya adem gitu ya, selalu ingin mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Luar biasa ya Bu Nurul ya. First time ketemu, semoga nanti kita bisa ketemu terus gitu untuk sharing pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Oke, buat dokter sama Bu Nurul, sebelum kita ngobrol ataupun sharing ke tema hari ini, Aziz mau ngasih tahu terlebih dahulu tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan secara langsung di live IG-nya ataupun Instagram-nya RSUD Bendan Kota Pekalongan, kemudian juga di YouTube channelnya RSUD Bendan Kota Pekalongan. Silakan nanti Anda bisa bertanya ya, bertanya ini harus di highlight ataupun digaris merahi bahwa pertanyaannya sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yaitu kita masih membahas perihal gagal ginjal akut yang terjadi pada anak karena obat sirup gitu ya. Nanti bisa dipertanyakan, nanti biar bisa langsung dijawab oleh narasumbernya. Baik, sekarang kita masuk ke seksi inti, makan-makan. Bukan ya, benar ya, bukan dong. Ini seksinya bukan makan-makan pemirsa. Oke, saya ke dokter Diki terlebih dahulu. Dokter Diki jangan tegang dong, nanti gantengnya hilang. Ya gitu ya. Dokter Diki udah cute, udah imut-imut gitu pemirsa. Dokter Diki, kalau kita berbicara mengenai ini kan fenomena baru ya, baru memasuki kemarin di bulan September, bulan Oktober, baru satu bulan yang lalu. Ya, kalau kita boleh tahu sebelum kita membahas perihal gagal ginjal oleh sirup gitu ya. Sebenarnya dokter Diki bisa menjelaskan nggak sih apa sih penyakit dari gagal ginjal itu? Silakan. Oke, gagal ginjal ya. Ya, baik. Gagal ginjal itu kita tahu fungsi ginjal dulu. Fungsi ginjal itu sebagai, kalau kita pipis kan lewatnya ginjal. Betul. Nah, ini untuk membuang kotoran. Oke. Ginjal itu fungsinya selain membuang kotoran juga untuk menyeimbangkan cairan. Kalau misalnya ginjalnya bermasalah, otomatis ada anak yang bengkak-bengkak. Kenapa? Tidak adanya keseimbangan antara yang keluar sama yang masuk. Fungsinya salah satunya itu. Ada beberapa fungsi ginjal yang lain, misalnya sebagai meningkatkan kadar Hb dan macam-macam untuk menaikkan kadar darah. Tapi salah satu yang kita highlight permasalahan di sini adalah ketidakmampuan ginjal untuk mengeluarkan urin. Padahal urin itu adalah suatu sampah. Betul, kotoran gitu ya, dok. Harus dikeluarkan. Makanya kita sebut itu gagal ginjal. Oke. Gagal ginjal ada namanya gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut. Kalau kronik itu sudah lebih 3 bulan gagal ginjal terus tuh. Oke. Gagal terus, bermasalah terus, bergejala terus sampai 3 bulan lebih, kita sebut gagal ginjal kronik. Gagal ginjal yang sekarang yang jadi hype, yang jadi lagi menjadi fenomena, trending gitu ya. Ginjal akut. Betul. Gagal ginjal lebih dari 8 jam anak tidak pipis-pipis atau kurang pipisnya. Kita sebut itu gagal ginjal akut. Jadi hitungannya tidak hari, jam ya. Jadi memang perlu dikatakan highlight ya, perlu digarisbawahi. Anak tidak pipis lebih dari misalnya 6 jam lebih, tidak pipis atau pipisnya kurang dari biasanya.
Nanti kalau secara hitung-hitungan mungkin ada tulisannya 0, diuresis 0,5, kurang dari 0,5 gitu. Tapi kalau yang secara awam ininya, ini loh anak kok nggak pipis kurang dari 6 jam nggak pipis atau pipisnya kok dikit banget gitu. Udah kita mikir ini gagal ginjal nih. Waduh, kok jadi saya kan ya dokter ya? udah pipis belum ya? Oh bukannya itu anak-anak ya dokter ya? Iya. Jadi itu ya, ini apa tuh namanya, berarti kalau mama bisa dikatakan gagal ginjal itu bisa dilihat dari lancar atau tidaknya buang air kecilnya gitu ya dokter ya? Seperti itu. Garis besarnya ya dokter ya, luar biasa. Ini yang tadi tidak tahu, kita semuanya bisa menjadi tahu gitu ya dokternya ternyata. Jadi apalagi ini masih menjadi fenomena, mungkin ini bisa menjadi notis untuk para ibu-ibu ya, untuk memperhatikan putra-putrinya apakah selama 8 jam itu sudah pipis apa belum gitu kan ya. Ditakutkannya itu menjadi gagal ginjal akut gitu kan ya, kalau umpamanya nggak notis ataupun nggak apa ya peduli akan hal tersebut gitu. Oke, saya sekarang ke Bu Nurul nih. Bu Nurul, ini kan fenomenanya sangat apa ya, di artikel sana, di artikel sini, kemudian juga di sosial media juga banyak bertebaran gitu kan ya. Memang ini adalah yang merasa ketakutan itu otomatis ibu-ibu gitu kan ya, para orang tua gitu. Nah, sirup ini kan tujuannya biasanya untuk menyembuhkan, sebagai obat gitu kan ya. Tapi kok ini bisa berubah gitu kan ya, fungsinya yang tadinya penawar kemudian bisa dikatakan racun ya, karena menimbulkan penyakit. Apakah memang kandungan yang terdapat di dalam sirup itu bisa berubah, yang tadinya kandungannya baik bisa menjadi kandungan yang tidak baik, Bu Nurul? Oh iya, terima kasih ya. Dari apa namanya, yang kasus viral ini memang awalnya itu karena paracetamol itu tadinya kan tidak boleh minum paracetamol. Sebenarnya itu bukan paracetamolnya yang berbahaya. Kalau paracetamol itu memang dari zaman dahulu sampai sekarang itu juga fungsinya masih sama, menurunkan panas ya. Iya bener banget, itu udah kayaknya jadi template semua orang ya Bu Nurul ya. Yang berubah itu adalah komposisi dari pelarutnya. Nah itu dari kasus yang munculnya itu kan mulai dari Agustus ya, mulai Agustus sampai sekarang setelah pandemi itu ya. Itu informasinya yang saya dapat ya, berarti ada perubahan komposisi yang tadinya pelarutnya itu aman, terus setelah diuji kembali ternyata cemarannya itu melebihi dari ambang batas. Oke, itulah yang menyebabkan gagal ginjal akut itu muncul gitu ya. Karena kandungan di dalam cemaran yang terdapat dalam sirup tersebut melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan mungkin sama BPOM gitu kali ya Bu Nurul ya. Wah luar biasa, ini sangat berbahaya ya pemirsa ya. Kayaknya semakin kesini semakin kesana ya dokter ya. Dunia itu semakin aman, tapi semakin dagdikdugder gitu ya dokter ya. Tapi kita harus tetap santai gitu ya, menjalani so much go on gitu ya dokter ya. Jangan panik, itu yang paling penting ya nggak sih dokter. Kayak kemarin sebelum fenomena gagal ginjal akut ini kita juga sudah diuji pandemi COVID-19 ya dokter ya. Dokter udah pernah ngerasain rasanya nggak enak ya dok ya? Enak sama sekali, aku udah pernah kena, jangan sampai kena lagi deh. Jangan dok, itu lalu ya gitu. Nanti kita nggak bisa bersengkrama seperti ini. Oke. Saya ke dokter lagi nih, ke dokter Diki. Dokter, kalau boleh tahu, ini kan fenomena ini awal ditemukan bulan September. Ini sudah memasuki bulan Oktober. Di Kota Pekalongan sendiri sudah ditemukan belum dok kasus ini? Oke, untuk saat ini belum ada laporan. Sementara saya juga merawat, belum ada anak dengan permasalahan yang tadi ya dibilang ya. Datang dengan anak nggak pipis, betul. anaknya. Jadi memang untuk di Pekalongan sendiri belum ada laporan. Ya memang kita harus waspada karena sekeliling-keliling kita rata-rata Jawa Tengah itu sudah ada sekitar 4 kasus di Jawa Tengah sendiri. Waduh, udah masuk Jawa Tengah berarti ya dokter? Udah semuanya seluruh Indonesia, bahkan Papua aja ada 1 kasus. Waduh. Paling tinggi di Jakarta. Ya, jadi total itu sekitar 206 kalau nggak salah laporannya, dan tingkat kematiannya sampai 99 anak. Jadi 50% meninggal. Yang kita takutkan bukan banyaknya anak, cuman 200 orang aja dibandingkan kita berjuta-juta orang, tapi tingkat kematiannya tinggi banget. Ya dokter ya. COVID aja tingkat kematiannya nggak setinggi ini. Tingkat kematiannya hampir 50%. Nah yang ditakutkan lagi adalah ketika orang tua itu tidak mengetahui ya dokter ya, kemudian tidak mengkonsultasikan ke dokter ataupun ke pihak-pihak yang mungkin ahlinya gitu ya.
takutnya karena memang kematiannya sangat tinggi sekali gitu Iya, ya. tingkat kematian Mungkin ada nggak sih dokter bukan trik ya ibaratnya ya, usaha gitu yang dilakukan ID ataupun Persatuan ID di Kota Pekalongan dan sekitarnya itu sosialisasi ke rumah-rumah dan lain sebagainya gitu. Iya, pasti ada Untuk lewat mendeteksi. salah satunya lewat media sosial sebenarnya. Paling gampang itu karena memang kalau ke rumah-rumah butuh waktu, usaha ya, tenaga dan juga tim juga otomatis ya dokter. Makanya salah satunya saya harapkan juga Bapak Ibu proaktif terhadap kesehatan anak. Oke. Ya, dokter kita kayaknya harus cut lebih dahulu ya. Ya. Kita harus break terlebih dahulu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kali ini membahas perihal gagal ginjal akut yang disebabkan oleh obat sirup. Sekali lagi ya, buat pemirsa yang ada di rumah silakan kalau Mami nanti ada pertanyaan perihal topik yang sudah kita bahas, silakan nanti bisa bertanya di live chatnya Instagram RSUD Bendan Pekalongan sama di YouTube channelnya RSUD Bendan. Oke. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast RSUD Bendan Sakore. Baik pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami. Masih di program podcast RSUD Bendan Ajib Sakore. Jadi kalau memang Aziz di Batik TV ya, Ajib nggak apa-apa pemirsa. Yang penting tetap Sakore ya dokter ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita masih membahas topik ataupun tema mengenai gagal ginjal akut dikarenakan oleh obat sirup ya. Seperti tadi yang sudah Aziz katakan bahwa silakan Anda bisa menanyakan yang nonton secara langsung di live Instagramnya RSUD Bendan Kota Pekalongan. Kemudian yang nonton di YouTube channelnya RSUD Bendan Kota Pekalongan juga bisa menanyakan ya perihal pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang kita bahas. Oke deh, sekarang kita tanya lagi ke Dokter Diki ya. Oke dokter, kalau kita berbicara mengenai gagal ginjal akut ini gitu kan ya, kalau tadi sudah dibahas perihal apa ya ibaratnya gejala gagal ginjal yang biasa ditemukan. Tapi kalau umpamanya gagal ginjal yang disebabkan oleh sirup ini sendiri, biasanya gejalanya apa saja sih dok? Beda apa sama gitu? Oke, kita bicara tentang terminologi atau namanya dulu ya yang disebabkan oleh sirup ya. Kita di Indonesia sudah disepakati namanya GGGAPA, namanya gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi itu diagnosisnya dari kami medis. Jadi khasnya gagal ginjal itu semuanya mirip, tidak ada membedakan. Oh ini gara-gara sirup nih, ini gara-gara infeksi, ini gara-gara gejalanya sama. Yang memang dari awal itu kita awalnya tuh sebenarnya bingung. Jadi teman-teman kami dokter bingung awalnya, kan kita baru ketemu ini yang sekarang ini beberapa bulan yang lalu. Awalnya bingung ini apa gara-gara COVID atau gara-gara ada infeksi yang berat atau apa gitu. Kami yang teman-teman sejawat yang lain, senior yang lain, kami terapi dengan antibiotik dan macam-macam, sampai cuci darah sedikit pun banyak yang meninggal. Oke, sampai sudah di fase ke cuci darah ya dokter ya? Banyak cuci darah. Jadi namanya replacement terapi ginjal itu dibersihkan cairannya, tetap aja meninggal. Wow, ini berarti agak lumayan bisa dikatakan penyakit yang agak lumayan berat ya dokter ya? Iya, karena tingkat kematiannya 50%. Bayangkan aja kalau 10 anak yang kena, 5 meninggal. Jadi ini yang sangat kita khawatir sekali sampai pemerintah itu bela-belain stop semua sirup dulu. Stop semua sirup sampai ini terbukti sirup yang akan dikeluarkan dirilis merek-merek tertentu, merek-merek semuanya itu aman bagi masyarakat. Oke, ya memang ya kalau kita ketemu ini buat pemirsa yang di rumah kalau mamanya mau beli sirup di apotek itu pasti dilarang ya, semuanya disegel gitu. Bukan berarti itu tidak boleh membeli karena itu memang untuk kebaikan semuanya ya dokter ya. Karena kita masih ada di fase fenomena yang sedang naik ibaratnya seperti itu ya, yaitu gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak pemirsa. Oke, sekarang saya ke Nurul. Oke Bu, kalau boleh tahu nih bisa dijelaskan nggak sih secara detail sebenarnya kandungan sirup itu apa saja sih? Kemudian mungkin ini bisa buat knowledge ya, pengetahuan buat pemirsa yang ada di rumah juga yang tadi nggak tahu jadi tahu, yang tadi nggak mengerti jadi mengerti gitu. Silakan Bu Nurul. Kandungan yang menyebabkan penyakit gagal ginjal. Berarti ini yang disorotin adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Etilen glikol dan dietilen glikol itu merupakan suatu cemaran yang terdapat pada pelarut. Pelarut itu digunakan untuk melarutkan sirup ya, karena sirup itu tidak bisa terlarut dalam air. Kemudian ketika sudah minum obat yang paracetamol tadi misalnya contohnya ya,
30 menit sampai 60 menit itu mulai bereaksi. Kemudian dosis maksimal dalam darahnya itu mencapai puncaknya itu pada 2 jam pertama. 2 jam pertama harusnya itu sudah turun panasnya. Tapi ketika ada orang tua kok nggak panas nggak turun diminumin lagi itu ya. Nah itu yang bahaya itu karena tidak sesuai dengan resep dokter juga ya mungkin ya, memaksakan kehendak agar sembuhnya lebih cepat tapi itu mengakibatkan hal yang lebih fatal lagi gitu ya Bu Nurul ya. Oke. Kalau dari saran dari saya sebagai tenaga apoteker, misalnya kok dari pasien sudah diminumin paracetamol, ternyata dari 2 jam itu nggak turun, segeralah ke rumah sakit. Biar bisa tertangani lebih cepat. Kemudian melanjutkan yang tadi ya, untuk efek obat, efek samping obat atau bisa disebut juga dengan ROM atau reaksi obat merugikan ya, itu dalam 72 jam kemudian. Misalnya benar-benar itu obat mengandung ethylene glycol maupun diethylene glycol itu 72 jam itu akan memburuk. Jadi selama 3 hari ya. Tapi jangan menunggu sampai 3 hari. Takutnya nanti tambah parah gitu ya dokter ya. Dokter Bu Nurul. Ketika sudah 2 jam tadi ya, sudah bisa diamati. Itu pipisnya bagaimana? Ketika sudah 2 jam kok nggak pipis sampai 8 jam, itu cepat-cepat segera dibawa ke rumah sakit agar cepat ditangani gitu ya. Buat pemirsa sudah jelas ya kandungan yang terdapat di dalam sirup, kemudian yang kandungan zat kimia tersebut yang menyebabkan ataupun timbulnya menyebabkan anak tersebut gagal ginjal itu apa saja tadi sudah disebutkan atau dijelaskan sama Bu Nurul. Oke, sekarang kayaknya kita waktunya untuk membahas ataupun membacakan pertanyaan ya dari live chat Instagram yang sudah masuk ini dokter sama Bu Nurul tentunya. Yang pertama ini dari Bu Sukma ya. Selamat pagi Bu Sukma, semoga menyaksikan sampai dengan acara ini selesai ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin ini untuk dokter ya, atau mungkin juga bisa ditambahkan nanti Bu Nurul bisa menambahkan gitu ya. Katanya Bu Sukma apa tuh namanya, anak saya ini sudah ada penyakit yang yang sudah urin ini demam, batuk, flu. Aduh, tulisannya tulisan dokter. Jadi dibaca kayak sang sekerta ya pemirsa ya. Sebentar, saya cermati terlebih dahulu ya dokter ya tulisannya. Jadi mungkin anaknya ini sakit udah beberapa hari dan sakitnya itu demam dan juga batuk gitu. Kemudian menghabiskan satu botol paracetamol ataupun obat gitu ya. Ini ada mereknya, soalnya Bu Sukma nggak bisa disebut mereknya ya. Kalau mau sebut mereknya bayar iklan. Mayan RSUD dan biar kaya raya gitu kan. Kemudian, nah kira-kira itu berbahaya nggak? Karena mungkin Bu Sukma ini mungkin informasinya baru tahu gitu. Ya. Wah, udah habis 1 botol gitu. Ya, silakan dokter. Saya itu sebenarnya mumpung posisinya sekarang di sini, kita lagi hype masalah obat paracetamol, obat batuk pilek. Pertama, penyakit yang rata-rata anak yang sekarang ini batuk pilek itu rata-rata tuh penyebabnya kan karena virus. Virus itu hilangnya dengan daya tahan tubuh. Istirahat, cairan yang cukup, rehidrasi, minum yang banyak. Tidak perlu cepat-cepat obat. Karena obat itu kan kimia ya dokter ya, malah sebenarnya bahaya ya dokter ya. Jadi kita sebut itu selesma, batuk pilek biasa. Jadi kapan kita menggunakan obat? Pertama, misalnya nih, dia punya riwayat kejang, demamnya udah tinggi banget, bolehlah paracetamol diberikan. Daripada kejang, nanti kejang demam kan bahaya juga. Gitu. Tapi misalnya ini baru aja demam dok, baru aja batuk pilek aja dok, apakah perlu obat? Kalau bisa sih jangan sering-sering obat lah ya. Gitu. Terus kemudian nanti kalau misalnya dok ini udah minum obat nih paracetamol, terus gimana? Saya harus ngapain? Kan baru tahu gitu. Pertama adalah yang kita permasalahkan di sini kan gagal ginjalnya. Jadi gagal ginjal itu adalah pipisnya berkurang. Betul. Atau tidak teratur sekali. gitu ya.
Jadi kalau misalnya udah 6 jam atau lebih dari 6 jam, kok cuma sedikit banget dan itu pekat warnanya, sedikit sekali beda jauh dari yang sebelumnya, waspada. Itu baru diwaspadai. Ya, Jadi Bu Sukma ya jelas ya Bu Sukma, kalau mamanya putra ataupun putrinya itu setelah minum 1 botol ini pipisnya lancar, kemudian tidak ada keluhan dan seperti biasanya, itu ya aman-aman saja ya dokter ya. Tapi kalau mamanya mungkin pipisnya itu udah 6 jam ataupun sampai 8 jam belum pipis, kemudian juga mungkin buang air kecilnya itu pekat dan sedikit, itu mungkin perlu diwaspadai gitu ya. Bukannya menakut-nakutin, tapi lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit agar cepat ditangani ya dokter ya. Gitu ya Bu Sukma. Aduh dokter, ini kayaknya waktunya kayaknya cepet banget ya dokter ya. Kayak kita baru saja ngobrol gitu, tapi ini waktunya harus gitu dokter. Tapi nggak apa-apa ya, kita masih tunggu juga tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah ya, yang nonton live di YouTube channelnya RSUD Bedah Kota Pekalongan, kemudian juga di Instagram. Sekali lagi Aziz nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan, silakan kalau mau bertanya, silakan bisa bertanya. Mumpung di sini ada dokter spesialis anak, kemudian juga ada apoteker juga pemirsa yang ada di rumah. Nanti kita bakal lanjutkan kembali tentunya di segmen selanjutnya. Tetap di podcast RSUD Bedah Kota Pekalongan. Sakfore. Oke, terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Ini kayaknya kalau mamanya kita membahas perihal yang penting, yang viral, kemudian yang masih menjadi fenomena, kayaknya cepet banget gitu ya pemirsa. Pasti ibu-ibu juga yang nonton di rumah juga, aduh kok ini cepet banget sih per segmennya, tapi nggak usah khawatir. Nanti semoga kita dikasih kesempatan untuk bisa membahas hal-hal yang lebih manfaat lagi ya dokter ya, sama Bu Nurul selaku apoteker di RSUD Bedah Kota Pekalongan. Oke, sekarang kayaknya Aziz langsung aja nih, karena memang banyak yang bertanya di live chatnya Instagram live RSUD Bedah Kota Pekalongan. Kita ke pertanyaan dari pemirsa selanjutnya dokter ya. Mungkin ini bisa dijawab nanti sama dokter Diki, sama ditambahkan Bu Nurul bisa menambahkan gitu ya. Ini dari Diva, ini menanyakan bahwa izin bertanya dokter, selama ini anak-anak saya minum obat sirup yang penurun panas yang dilarang oleh BPOM. Namun alhamdulillah aman-aman saja dokter, katanya seperti itu. Apakah anak saya kebal atau karena keberuntungan gitu? Tapi kalau Aziz boleh menjawab nih Bu Diva, mungkin karena Ibu Diva sering sholat tahajud ya, jadi anaknya sehat walafiat gitu ya. Amin. Silakan dokter, mungkin bisa dijawab secara ilmuwan. Ya memang BPOM itu sudah merilis beberapa merek yang ditarik di pasar karena memang kandungan etil glikolnya ya, EG sama DEG-nya, diethyl glikolnya itu tinggi sekali gitu. Jadi ada beberapa, jadi tidak seluruh, jadi intinya mereknya tidak semuanya paracetamol misalnya ditarik, dan itu tidak boleh. Ada beberapa merek, dan kebetulan Ibu Diva ini mengkonsumsi merek yang ditarik oleh BPOM gitu. Pertama adalah ada kemungkinan mungkin kandungan DEG-nya sama DEG-nya rendah. Karena itu suatu cemaran. Kebanyakan yang sudah ini terbukti, ini secara ilmiah terbukti, pasien-pasien yang bermasalah di ginjal itu kadar DEG-nya tinggi sekali. BPOM itu kan merilis kandungan sirupnya. Boleh kan, semua sirup kan tidak semuanya murni gennya nggak ada, pasti ada, dan itu diperbolehkan. Cuman kadarnya di bawah ambang, jadi rendah. Jadi aman, bisa dikategorikan seperti itu ya dokter. Ada kemungkinan pada waktu sirupnya itu dikonsumsi kadarnya rendah. Pas rendah. Ya, pas rendah. Tapi dokter, kalau mamanya nih putra ataupun putrinya Ibu Diva ini ternyata kadar itunya tinggi semuanya, tapi alhamdulillah aman-aman aja gitu dokter. Itu bisa dikarenakan apakah kekebalan tubuh anak tersebut baik atau seperti apa dokter? Itu harus dibuktikan sebenarnya sih. Karena apakah Bu Diva anaknya putra-putrinya bawa ke sini ya? Itu buktikan pemeriksaan secara intens gitu ya dokter ya. Pemeriksaannya kadarnya itu sekarang memang nggak bisa dibuktikan karena di laboratorium yang memang menunjang untuk kadar itu. Tapi kalau memang itu kadarnya tinggi dan itu baik-baik saja, ya saya rasa itu suatu keajaiban. Karena harusnya kalau kadarnya tinggi itu harusnya gini, yang dipermasalahkan itu EG dan DEG itu adalah, yang dipermasalahkan adalah itu menjadi kristal di ginjal. Jadi yang penyumbat gitu ya dokter ya. Jadi kalau misalnya itu menyumbat, otomatis pipis kan nggak bisa pipis, jadi nggak keluar pipisnya. Nah itu yang dipermasalahkan. Kenapa kok tingginya seperti itu? Karena jadi ginjalnya sudah asam begitu. Jadi kalau misalnya harusnya kadarnya tinggi, harusnya sakit. Harusnya ya, sakit. ya. Kalau tinggi. Bukannya dokternya mau nyepani ya Bu Diva ya, tapi memang
harusnya secara ilmuwan pengetahuan memang seperti itu ya dokter Iya, ya. Karena akan menjadi kristal dan menghambat. Iya, secara BPOM kan tidak, itu zat kimia itu kan dilarang. Yang jadi permasalahan itu cemaran, bukannya farmasi sengaja ngasih kayaknya enggak. Betul. Tadi itu suatu cemaran. Jadi proses pembuatannya ada cemaran nih. Loh ternyata cemarannya tinggi gitu. Mungkin nanti akan jelas sama Mbak Nurul. Oke, silakan Bu Nurul mungkin bisa menambahkan. Menambah jawaban yang tadi ya. Kemungkinan itu kalau dari yang saya amati ya, mungkin bisa jadi dari paracetamolnya yang dikonsumsi itu berbeda dari nomor batch yang dikeluarkan dari Badan POM. Badan POM itu kan merilis 5 obat yang ditarik itu beserta dengan nomor batch-nya. Jadi ketika mau minum misalnya di rumah atau di rumah masih ada sisa obatnya, coba dicocokkan nomor batch-nya ya. Itu nomor batch yang diuji terus cemarannya melebihi ambang batas, itu yang menyebabkan sakit ginjal. Adapun apabila nomor batch-nya berbeda, alhamdulillah barangkali itu memang produksinya berlainan, jadi bahan bakunya juga lain, berbeda gitu ya. Dan ambang batasnya juga tidak melebihi etilen glikol maupun dietilen glikol tidak melebihi ambang batas seperti itu. Ya, semoga Bu Diva jawaban dari Dokter Diki dan juga Bu Nurul ini bisa bisa terpuaskan. Jangan menjadi mentang-mentang gitu ya. Wah, kayaknya anak saya kebal nih, kayaknya anak saya beruntung, bukan seperti itu. Ini sudah dijelaskan secara ilmuannya, secara kedokteran ataupun kesehatannya dan apotekernya gitu ya. Bu Nurul dan juga Dokter Diki. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Ini dari live chat Instagram juga dari Aisyah Mumu ya, akun Aisyah Mumu. Ini menanyakan bahwa anak saya sedang dirawat di RSUD Bendan Kota Pekalongan nih dokter ya. Biasanya minum obat sirup OBH kombi kalau umpamanya sedang batuk. Gitu. Apakah perlu dibeli lagi atau tidak dokter? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan dokter. Oke, mungkin kalau LBH kombi nanti yang jelaskan Bu Nurul ya. Oke. Masalah itu, tapi saya rasa kalau saya mengulangi lagi, intinya kita harus waspada mau memberikan obat kepada anak. Bukan artinya dokter itu melarang membeli di apotek kemudian merasa enggak. Kami tuh dokter itu cuma himbauan, bukan larangan, himbauan bahwa yuk kita mulai waspada membeli obat itu adalah membeli sesuatu yang harus diberikan ke anak, dan itu apakah efeknya ada efek samping atau menjadi efek positif sehingga anaknya sembuh. Nah, itu ada satu efek samping di situ. Semua obat, mau kecil mau besar, dosisnya kecil besar, semua obat pasti itu. Bukannya artinya tidak melarang, jangan dong kalau batuk pilek nggak usah kasih obat, enggak. Wah, himbauan aja, nggak apa-apa. Lebih cermat, lebih cerdas, lebih teliti mungkin seperti itu ya dokter ya. Lebih waspada. Sehingga nanti obat itu aman bagi anak, begitu aja. Oke, silakan. Mungkin Bu Nurul mau menambahkan. Iya, terima kasih. Kalau yang OBH kombi ya, itu kemarin Badan POM itu sudah merilis 133 obat yang dinyatakan sudah aman dikonsumsi. Nanti Ibu bisa melihat dari ini ya, Badan POM daftar obatnya apa saja. Namun misalnya Ibu ragu-ragu mau membeli obat, bisa saja langsung periksa saja, konsultasi ke Dokter Diki. Dokter Diki bukanya setiap hari. Senin sampai Sabtu ya dokter ya. Luar biasa. Dokter di sini promosi, Aziz mau promosi juga boleh ya dokter ya. Kalau Dokter Diki itu udah rame banget pasiennya pemirsa gitu. Iya luar biasa. Gitu ya, jadi udah jelas ya buat tentunya akun live chatnya Aisyah Mumu. Kemudian ini, silakan, belum selesai ternyata. Untuk khususnya untuk obat untuk anak-anak ya, karena untuk anak-anak itu dosisnya itu berbeda-beda antara anak satu dan anak lain. Jadi tidak boleh minum obat sisa dari orang lain, nggak boleh. Minum obat dari sisa orang tuanya juga nggak boleh. Karena dosisnya dihitung setiap kilogram berat badannya. Biasanya dokter juga menghitung itu dokter gitu. Resep dari dokter. Kadang memang yang terjadi di masyarakat itu seperti itu ya. Anak saya dulu panas, yaudah pakai sirup anak saya saja gitu ya dokter ya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Wah, ini buat bunda-bunda yang ada di rumah ataupun pemirsa yang di rumah ini bisa jadi pembelajaran juga gitu ya. Ternyata itu adalah hal kesalahan gitu. Takutnya nanti efek samping yang akan terjadi pada anak tersebut. Karena dosisnya berbeda gitu ya. Resep yang dituliskan oleh dokternya pemirsa. Oke, masih ada waktu ya.
Masih ada waktu. Satu lagi dokter pertanyaan ini dari Eka Kartikasari ya. Apakah di RSUD Bendan ada obat sirup yang dinyatakan mengandung kandungan yang melebihi dari ambang batas gitu? Mungkin Bu Nurul mau menjawab, silakan. Saya jawab ya. Terima kasih Mbak Eka Kartikasari. Untuk di RSUD Bendan kemarin sudah dikeluarkan peraturan dari Pak Direktur. Alhamdulillah kalau di tempat kita apotek farmasi tidak ada obat yang lima mengandung ya. Yang menyebabkan gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut 5 obat itu tidak ada, alhamdulillah. Cuma untuk obat yang aman yang 133 itu sudah dipilih-pilih ya. Kalau yang belum masuk daftar aman dari Badan POM, tetap kita belum bisa mengeluarkan. Kita keluarkan yang sudah aman saja, yang masih sudah diuji keamanannya. Misalnya kok dokter masih meresepkan, biasanya saya juga konsultasi sama dokter. Konsultasi kembali gitu ya. Jadi cross checknya itu sangat ketat ibaratnya seperti itu ya Bu Nurul ya. Oke, jadi udah jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ya dipikir aja sekelas rumah sakit umum gitu ya. Kalau umpamanya di apotek aja, kemarin Aziz bukan main sih, membeli salah satu obat luar gitu kan ya. Kemudian ada bapak-bapak yang mau membeli sirup, itu pun dilarang gitu ya. Sekelas apotek, apalagi di rumah sakit gitu ya dokter ya, pasti jauh lebih ketat lagi untuk keluar masuknya dari obat tersebut ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, semoga segala sesuatu tadi yang ditanyakan perihal topik hari ini bisa terjawab ya, karena memang waktunya sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi, kayak mau kemana aja ya dokter ya. Tapi boleh deh dokter, ini deh dokter, mungkin pesan gitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk masyarakat yang ada di rumah perihal dari topik hari ini. Silakan. Selamat siang. Terima kasih sudah live di sini. Intinya saya pesan, Bapak Ibu, monggo silahkan kalau nanti dari pemerintah boleh rilis obat misalkan sirup ini aman, monggo silahkan dibeli, tidak apa-apa, dikonsumsi tidak apa-apa, tapi tetap waspada. Tetap waspada akan adanya efek samping obat. Entah itu gagal ginjal atau apa, kan kita sudah tahu nanti apakah urinnya ini, apakah ada muntah, ada sesak dan macam-macam. Harus waspada, dan kita harus tahu obat apa yang harus kita berikan ke anak. Banyak orang tua yang tidak tahu mereknya apa, dosisnya berapa, asal aja memberikan. Nah, itu tidak baik lah. Tidak baik ya. Jadi intinya waspada, dan kalau diperlukan obat, tapi kalau bisa alami dulu. Mungkin kalau batuk pilek istirahat aja, minum yang banyak, cairan yang banyak, harusnya baik. Amin ya. Bu Nurul mungkin mau menambahin, silakan. Iya, saya juga ikut menambahin tadi ya. Misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi obat, terus mengalami ada efek samping atau alergi atau reaksi obat yang merugikan, segera hubungi dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan yang terdekat ya, tempat Anda periksa. Karena nanti dari laporan Bapak Ibu semua, kita akan meneruskan kembali juga ke Badan POM agar obat-obat yang dikonsumsi juga bisa terdeteksi dengan cepat. Misalnya ada keluhan. Oke, terima kasih banyak Dokter Diki. Sukses selalu, makin ganteng, semakin yang lainnya juga. Bu Nurul juga ya, semakin sukses. Amin selalu, itu yang paling penting ya. Amin. Baik, buat pemirsa yang di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast RSUD Bendan Pekalongan Sakore tentunya. Tidak terasa kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk saksikan episode selanjutnya ya di live Instagramnya RSUD Bendan Kota Pekalongan, di YouTube channelnya RSUD Bendan Kota Pekalongan, dan nanti juga kita bakal relay ya di official Batik TV Kota Pekalongan. Akhir kata, saya Yus Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara podcast RSUD Bendan Pekalongan Sakore.